Punya gelar top skor Liga 1, Ilijah Spasojevic akan buktikan ke Sintayong. Penyerang timnas Indonesia, Ilijah Spasojevic menegaskan jika dia akan bersaing demi mendapatkan tempat utama di skuad Garuda. Seperti diketahui, Ilijah Spasojevic merapat ke pemusatan latihan timnas Indonesia untuk mengganti Dimas Derajat yang mengalami cedera. Namun, Sintayong tentu tidak asal dalam memilih pemain untuk bertanding di Piala AFF 2022. Pemain yang biasa disapa Spaso ini merupakan top scorer Liga 1 2021-2022 dengan total 23 gol. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan ini berusaha agar skuad Garuda tampil dengan kekuatan terbaiknya demi meraih gelar juara. Merasakan latihan di bawah Sintayong, Ilijah Spasojevic menjelaskan jika dia mudah untuk beradaptasi. Apalagi, TC Timnas Indonesia ini digelar di sarana latihan milik Bali United. Dia juga menyambut gembira setelah lama absen jadi bagian dari skuad Garuda. Spaso terakhir mencatatkan caps bersama timnas Indonesia pada tahun 2017. Saya sangat menikmati dan semua teman-teman di sini sudah saya kenal. Tentu saja saya sangat senang bisa berlatih bersama timnas setelah sekian lama, kata Ilijah Spasojevic dilansir bolasport.com dari laman resmi klub. Pemain berusia 35 tahun itu menegaskan jika dia akan berusaha untuk keras untuk menembus starting 11 timnas Indonesia. Di posisi penyerang, Spaso harus bersaing dengan beberapa lain seperti Ramadan Sananta, Dindi Sulistiawan, dan Rahmat Rafli. Namun hal ini jadi motivasi demi mendapatkan hati Sintayong. Semoga kali ini saya bisa menjawab kepercayaan Coach Sintayong, pungkasnya. Tiga pengganti Sandy Walsh di timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sandy Walsh diperkirakan masih belum bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022, terutama di pertandingan perdana Grup A melawan Kamboja. Tiga pemain ini bisa jadi opsi Sintayong. Turnamen sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara Piala AFF 2022 akan kembali bergulir tahun ini mulai Selasa 20 Desember 2022 hingga Senin 16 Januari 2023 mendatang. Sejumlah negara peserta terus melakukan persiapan termasuk timnas Indonesia. Tim besutan pelatih Sintayong itu saat ini sedang melakukan pemusatan latihan atau TC. Seperti diketahui, Sintayong juga sedang membagi fokus ke timnas Indonesia U19 dalam persiapan tampil di Piala Asia dan Piala Dunia U20 2023. Belum lagi masalah lainnya yang harus segera dibereskan adalah kondisi stamina para pemain karena Liga 1 terhenti beberapa pekan lalu. Sehingga sampai saat ini TC para pemain timnas Indonesia masih sebatas genjotan fisik untuk mengembalikan kebugaran para pemain, belum memasuki agenda taktikal. Permasalahan tidak hanya sampai di situ, kekuatan timnas Indonesia diprediksi akan berkurang lantaran penggawa naturalisasi belum bisa memperkuat tim. Salah satunya adalah Sandy Walsh. Sebelumnya sang pelatih telah meninggalkan sesi latihan timnas Indonesia pada Rabu, 7 Desember 2022 untuk kembali ke klubnya KV Michelin. Pihak klub memang memanggilnya untuk pulang. Proses perpindahan federasi lama Belanda ke baru yang juga masih dalam proses. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan masih belum tahu beberapa lama proses perubahan federasi Sandy Walsh dan Jordi Amat akan memakan waktu. Yang jelas itu persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa pindah federasi. Tambah pria yang akrab disapa Iwan Bule ini. Artinya, Sandy Walsh harus melewatkan laga perdana timnas Indonesia di Piala AFF 2022 melawan Kamboja pada 23 Desember 2022. Lantas siapa yang cocok mengisi posisinya di bek kanan? Pertama, Asnawi Mangkualam. Sebelum Sandy Walsh resmi jadi pemain naturalisasi, sektor pertahanan timnas Indonesia di sebelah kanan telah dikunci menjadi milik Asnawi Mangkualam. Pemain Ansan Greeners FC itu memang sudah lama jadi andalan Sintayong di sektor wingback kanan. Tidak jarang juga aksinya dalam overlap kerap membuat gol atau menyumbang assist untuk timnas Indonesia. Tercatat sejauh ini Asnawi sudah mengantongi 4 assist, 2 diantaranya tercipta di ajang Piala AFF 2020, sedangkan 2 lainnya di kualifikasi Piala Asia 2023. Kedua, Yakob Sayuri. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tampaknya tidak perlu pusing jika timnya belum bisa diperkuat Sandy Walsh di Piala AFF 2022. Pemain berposisi sebagai bek itu sudah mencuri hati Sintayong saat tampil apik di laga uji coba melawan Krusal.
Pemuda kelahiran Yapen 22 September 1997 itu mampu tampil disiplin di sisi kanan permainan Indonesia. Yakob tak hanya kuat dalam membantu pertahanan Indonesia, tapi juga Yakob sangat agresif dalam membantu serangan Indonesia di flank. Karena tampil memuaskan, Sintayong pun tak ragu untuk memberikan menit bermain penuh di 2 pertandingan melawan Krusal. Ketiga, Rahmat Irianto. Terakhir adalah Rahmat Irianto. Pemain yang menempati posisi asli gelandang bertahan ini juga bisa jadi opsi pengganti Sandy Walsh di lini pertahanan. Meski lebih sering beroperasi di lini tengah, bukan berarti Sintayong tidak pernah melakukan rotasi kepada pemain-pemainnya. Rahmat Irianto adalah salah satu pemain yang pernah dicoba untuk bermain bukan di posisi aslinya, yakni dicoba pada bek kanan. Momen itu tepatnya terjadi pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Terbukti, Rian mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan, pemain Persib Bandung ini saat itu sempat menyumbang 1 gol dan 1 assist ketika dipasang di bek kanan.